Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 1 Juli 2022, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Amos, bab 8 ayat 4 sampai dengan 6, 9 sampai dengan 12. Mazmur bab 119 ayat 2, 10, 20, 30 dan ayat 40. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Petugas pajak itu ikut Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Matius. Panggilan Matius sangat unik. Matius tidak dipanggil ketika sedang duduk di rumah ibadat atau tempat ziarah bersama-sama orang lain. Matius dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Matius dipanggil ketika sedang duduk di rumah cukai. Matius dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Mari ikutlah cukai atau lazimnya petugas pajak adalah profesi yang disegani dan sekaligus dibenci banyak orang. Orang cenderung tidak suka berurusan dengan petugas pajak. Petugas pajak dipandang sebagai orang yang tidak jujur. Bukan hanya menipu rakyat, mereka juga mengelabui pemerintah. Mereka dianggap memperkaya diri dengan mencari untung dari hasil kerjanya. Pemungut cukai disamakan dengan perampok dan pendosa. Mereka disejajarkan dengan pembunuh, penjahat, dan lain sebagainya. Alasannya, mereka itu adalah sahabat dan kaki tangan Romawi
bangsa kafir yang menjajah mereka saat itu. Kaum Farisi tidak mau bergaul dengan mereka, apalagi makan bersama mereka. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus bergaul dan makan bersama mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah panggilan Matius menunjukkan kepada kita betapa panggilan sebagai murid dan rasul adalah suatu inisiatif dan keputusan yang sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Tuhan berhak memanggil siapapun yang dikehendakinya, apapun latar belakang dan sejarah hidup dari yang bersangkutan. Yesus pasti tahu siapa Matius, apa pekerjaannya, dan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Tetapi Yesus memanggilnya, "Ikutlah aku." Reaksi Matius juga luar biasa. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak ada dialog dramatis dilukiskan dalam Injil. Namun, reaksi Matius menunjukkan bahwa ia segera menanggapi panggilan Yesus. Ia meninggalkan tempat duduknya untuk mengikuti Yesus. Itu berarti Matius meninggalkan juga pekerjaan yang telah memberinya hidup dengan segala kebanggaan dan status yang melekat pada dirinya. Di sisi lain, Matius berhadapan dengan pandangan orang yang menilai dirinya berdosa, dan karena itu tidak pantas menjadi murid Yesus. Tentu tidak mudah berada dalam situasi seperti itu. Niat mengikuti Yesus dan menghadapi pandangan negatif orang terhadap dirinya. Sementara Yesus kepada orang-orang yang memprotes karena dia makan bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa, menegaskan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman panggilan Matius, kita belajar kerahiman Tuhan jauh melampaui kedosaan dan ketidakpantasan manusiawi kita. Panggilan Tuhan serentak juga adalah rahmat yang mengubah hidup seseorang secara radikal, dari pemungut cukai menjadi rasul Tuhan, dari seorang pendosa menjadi seorang yang dikasihi Tuhan. Kita pun dalam arti tertentu memiliki pengalaman Matius dalam hidup kita, yakni bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa tetapi dikasihi Allah. Apapun masa lalumu, kamu berhak memiliki masa depan karena kerahiman, belas kasih,
dan cinta Tuhan. Yesus telah memanggil pemungut cukai, seorang yang hina dan tidak sempurna. Oleh karena itu, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Jangan malu untuk dilibatkan Tuhan dalam karya-karyanya. Saudara, duduk dalam keheningan. Renungkanlah pertanyaan refleksi berikut ini. Pernahkah Anda dan keluarga Anda dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar? Jika ada saudara yang dibenci dan dicap negatif, apakah Anda mau mendekati dia dan menunjukkan sikap empati kepadanya? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku pun seorang pendosa. Seperti setiap pendosa lain, aku pun hanya bisa hidup oleh kasih, kebaikan, serta kerahiman-Mu. Ya Yesus hati kudus, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu sendiri. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat pertama. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.